mash up the place. Ya, di Classico itu lebih dominan motor-motor klasik dikarenakan saya pun hobi dan kebetulan banyak juga teman-teman yang hobi. Jadi ya sejalan dan sejiwa lah, passionnya ada di klasik. Halo Sobat Autoholic, selamat datang di Classico Garage. Classico berdiri dari tahun 2005, sudah banyak mengikuti ajang-ajang pameran otomotif, acara custom, dan acara-acara berbau otomotif. Classico ini sebenarnya lebih dominan ke bengkel original berdasarkan part katalog untuk ngebangun atau restorasi motor-motor klasik. Spare part di Classico Garage ini terbilang lumayan lengkap karena saya juga mencarinya hampir ke seluruh Indonesia untuk mendapatkannya. Apabila ada sobat autoholic yang ingin mencari, silahkan datang atau menghubungi nanti di customer service kita sendiri. Spare part di Classico Garage ini termasuk lumayan lengkap. Kita menyediakan dari part Jepangan, tipe motor Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, dan lain-lainnya, termasuk motor-motor Eropa. Apabila sobat autoholic ingin merestorasi di Classico Garage, mungkin harus waiting list ya, karena kita satu tahun itu cuma maksimal 20 unit restorasi, dan itu pun kita bergaransi selama 3 bulan. Untuk sobat autoholic yang ingin merestorasi, kita sama-sama membedah dulu sebenarnya kan. Motor datang, kita bedah apa aja yang ada restorasi, bahannya apa, spare partnya apa yang mau dipakai. Setelah itu kita setujui, kita bikin perjanjian. Setelah oke, baru tim kita melakukan dirombak lah motornya dulu ya. Setelah dirombak, mana yang bisa dipakai dan mana yang bisa tidak. Nah itu baru bisa ditentukan budget untuk merestorasi motornya. Ya, di Classico itu lebih dominan motor-motor klasik dikarenakan saya pun hobi dan kebetulan banyak juga teman-teman yang hobi. Jadi ya sejalan dan sejiwa lah, passionnya ada di klasik. Untuk pengiriman part kita ready. Kebetulan kita juga mempunyai kerjasama dengan ekspedisi-ekspedisi di Indonesia dan di ekspedisi luar. Jadi sobat autoholic tenang-tenang aja lah kalau mau beli spare part di Classico Garage. Auto part yang disediakan di Classico Garage lebih dominan menggunakan spare part original baru. Nah, cara membedakannya adalah dengan cara melihatnya, memegangnya, dan mengakurasikan. Dalam artian kita bisa membedakan itu asli atau enggak, pertama dari bentuknya, dari bahannya, dari sambungannya, dari kode-kode yang tertera di bahan tersebut. Untuk sobat autoholic yang mempunyai bahan unit sepeda motor yang ingin direstorasi dalam keadaan mati dan tidak bergerak mesinnya sama sekali, kalau anak-anak bilang adalah masih fosil, sini kita bisa untuk merestorasinya. Tapi yang pasti itu akan membutuhkan spare part yang lebih banyak dan memakan biaya yang lebih banyak. Kita bisa mengembalikannya lagi secara sempurna menggunakan spare part yang original baru. Seperti yang tadi pernah saya bilang, kita di sini bergaransi. Apabila sobat autoholic ingin restorasi di tempat kita bergaransi selama 3 bulan. Dalam artian, ya apabila sobat autoholic ada kesalahan pemasangan di kita garansi 3 bulan, tetapi harus melalui schedule yang ditentukan dahulu. Tidak bisa kita langsung datang, wah ini tidak enak, kita tidak bisa. Kita harus schedule karena kita juga mengerjakan restorasi motor konsumen kita harus on schedule. Setelah motor kita restorasi, kita ada satu tim yang mereview motor tersebut.
dari kelayakannya, safety-nya, itu semua akan dicek dulu. Dan itu tidak hanya satu orang, itu ada beberapa orang yang melakukannya. Karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dikarenakan posisi motor ini lebih dari puluhan tahun. Waktu yang diperlukan untuk restorasi di kita itu tentatif, tidak bisa dibicarakan sebulan, 2 bulan. Tapi tergantung jenis motornya. Apabila jenis motor tersebut agak rare di Indonesia, kita kemungkinan memakan waktu lebih dari 6 bulan. Kenapa lebih dari 6 bulan? Dikarenakan spare part-nya kadang-kadang kita harus impor dari luar negeri. Nah, kalau motor-motor yang lebih umum di Indonesia, kita bisa makan waktu kurang lebih 3-4 bulan. Untuk yang ringan-ringan, hanya pemasangan lampu sen, pemasangan sayap, pemasangan speedometer, kita bisa langsung on schedule. Ini frame asli, spare part-nya hampir semuanya asli, dari shock depan, dari headlamp, handlebar, hand grip, saklar, tombol klakson, handle rem kanan kiri, putaran stang, engine guard, terus upside down-nya. Honda CT70 ini cc aslinya adalah 70 cc. Kita upgrade menggunakan mesin baru 110, terus di-upgrade kembali menjadi 145 cc. Dalamnya kita anak-anak diorek-orek sehingga kecepatan motor ini bisa mencapai 120 km per jam. Oke, Sobat Autoholic, di segmen selanjutnya gue ngebahas tentang Honda CT70 tahun 1970. Ini frame asli, spare part-nya hampir semuanya asli, dari shock depan, dari headlamp, handlebar, hand grip, saklar, tombol klakson, handle rem kanan kiri, putaran stang, engine guard, terus upside down-nya, terus sampai joknya, chain case-nya, shock absorber-nya, sampai ke fender belakang dan fender depan. Ini Honda Mini ya kalau anak-anak bilang di sini ya. Jadi sering salah kaprah adalah kadang-kadang Honda CT berbeda dengan Honda ST. Tapi satu jenis, mirip. Bedanya adalah kalau Honda CT mempunyai rem di kiri dan di kanan, jadi rem kiri ini menyambung dengan pedal yang di bagian kaki. Nah, Honda CT ini sering kaprahnya dibilang Honda monyet atau Honda monkey. Nah, itu berbeda lagi. Kalau Honda monkey, kebetulan kita akan bahas tentang Honda monkey, bagaimana bentuknya, bagaimana ininya, perbedaannya. Jadi, kalau Honda monkey itu ada tangkinya di depan. Kalau Honda ST70 atau CT, itu tangkinya di bawah jok. Ini mayoritas spare part-nya kita impor dari US, karena di sini juga lumayan susah. Contoh yang kita impor adalah bracket lampu belakangnya, spakbor depan belakang, shock breaker belakang, tutup rantai, air cleaner, full step, standar samping, setang, hand grip, spak ke fork depan, tromol depan belakang. Ini kita restorasi kurang lebih hampir 10 bulan. Dari ngecat sampai menunggu spare part yang datang dari US. Dan yang paling susah adalah saat ini adalah engine guard. Engine guard ini lumayan susah dan lumayan makan tempat ya dibandingin yang lain-lain. Kalau kelayakan ini sudah layak. Kita sudah rebuild semua dalam shock depannya, dari bushingnya termasuk dari seal-sealnya sehingga tidak bocor, sehingga nyaman digunakan. Tromol sudah kita rebuild dalamnya sehingga untuk pengeremannya
udah lumayan cukup mumpuni. Dari engine sendiri kita sudah mengadaptasi dengan motor-motor baru supaya si customernya tidak terlalu repot menggunakan piranti-piranti yang lebih lama, karena customernya pengen agak sedikit ngebut. Dari knalpot, nanti bisa lihat dari knalpotnya sudah ada modifikasi sedikit karena mengikuti cc di mesin. Termasuk ban, kita menggunakan ban yang lebih kata anak-anak sedikit bermerek. Kita menggunakan merek Pirelli karena ini lebih gigit di aspal sehingga tidak licin. Depan belakang kita pakai Pirelli. Terus kabel-kabel kita masih pakai originalnya juga. Kelistrikan kita sudah normal semua. Tapi saat ini si customer tidak mau menggunakan winker atau sen karena agak sedikit risiko pecah. Tapi spare partnya ada, tinggal dipasang saja sebenarnya. Sebenarnya Honda CT70 ini cc aslinya adalah 70 cc. Kita upgrade menggunakan mesin baru 110, terus di-upgrade kembali menjadi 145 cc. Dalamnya kita ke anak-anak diorek-orek sehingga kecepatan motor ini bisa mencapai 120 km per jam. Oke, lanjut lagi Sobat Autoholic. Pembahasan kita tadi antara Honda ST dan CT. Ini adalah Honda, kalau bicara tipenya adalah Honda Jet50R yang bisa dikategorikan sebagai Honda Monkey. Dari perbedaannya udah mulai kelihatan, antara frame-nya sudah menggunakan pipa-pipa, sudah mempunyai tangki di depan. Kalau tipe ST yang kadang-kadang pada awamnya salah sebut, adalah perbedaannya dia kelihatan ya. Ini tahun 1979 Jet50R. Kalau di tipe Honda tipe R adalah tidak menggunakan lighting. Kelihatan dari depan tidak menggunakan headlamp. Tidak ada winker depan, tidak ada winker belakang, dan tidak ada tail light. Emang tipe R adalah rata-rata seperti ini, tidak menggunakan lighting. Jadi instrumennya di atas tuh sedikit sekali, tidak ada saklar-saklar, kecuali engine stop. Ini kita restorasi cukup sebentar ya. Ini kurang lebih makan waktu 3 bulan. Kita masuk semuanya dari luar juga, kecuali engine. Ban-ban kita masuk sini. Ban kita pakai ukuran 8400, tipe trail, depan belakang sama. Shock depan tetap pakai upside down, belakang tetap double shock, single seater. Jadi ini salah satu favorit anak-anak karena kecil, ringkes, tidak ada lightning, kelihatan seperti motor trail ya. Mini trail lah. Ini kita ngecat sendiri, di pakai oven menggunakan merek cat yang cukup lumayan. Ini sudah di kita hampir jalan 5 tahun ya. Unit ini hampir 5 tahun dan masih tetap digunakan, tapi tidak bisa untuk jalan jauh karena tidak ada elektrikal. Tuh, ini tetap knalpotnya Scrambler. Kapasitas tangkinya ini agak lumayan banyak, masuk di antara 4 literan. Terus engine tetap standar anak-anak, tidak mau capek kita pakai ringkes, pakai pembaharuan, tetap menggunakan 110 cc. Tapi tidak di bore up, masih standar bawaan pabrik. Jadi kelemahannya tadi saya bilang tidak ada lightning, jadi tidak bisa jalan jauh. Ini hampir semuanya dari luar, dari hand grip dari luar, stang dari luar, plat number dari luar, spakbor depan dari luar, spakbor belakang dari luar. Joknya juga masih utuh, masih bawaannya ini motor. Jadi untuk Sobat Autoholic yang ingin membangun motor ini,
bisa hubungi di Classico Garage. Autoholic di segmen ini gue ngasih review tentang Honda Jet50 sama dengan tadi, tapi ini adalah Jet50 standar menggunakan ada headlamp dan ada taillight. Ini sudah menggunakan elektrik, tapi ini tahunnya lebih tua, ini sekitaran tahun 1970. Yang tadi Jet50R tahun 1979. Kenyamanan ini motor lumayan enak walaupun kecil, tapi kalau di atas tinggi di atas 170, berat badan mungkin agak besar, ada risikonya mentok di stang. Itu doang sih kelemahannya, tapi ya lumayan, ini paling unik lah ya, maksudnya kecil, ringkas, efisien lah ini. Oke, sobat Autoholic, di segmen ini gue ngasih review tentang Honda Jet50 sama dengan tadi, tapi ini adalah Jet50 standar menggunakan ada headlamp dan ada taillight. Ini sudah menggunakan elektrik, tapi ini tahunnya lebih tua, ini sekitaran tahun 1970. Yang tadi Jet50R tahun 1979. Ini kita banyak mensuplai spare partnya, dan ini masih ada spare partnya di kita, jadi tidak banyak impornya kita di tipe Jet50 ini. Ini restorasi makan waktu kurang lebih hampir 5 bulan karena ada terkendala penyesuaian di engine. Kita engine tetap menggunakan yang baru. Supply shock depan ini dari kita sendiri, dari Classico Garage, headlamp dari Classico Garage, switch kanan kiri dari Classico, stang kita dari luar, putaran kita punya sendiri, tangki punya kita, frame dari kita, set cover dari kita, ini dari kita, spakbor belakang dari kita, spakbor depan kita impor dari US. Ban ini menggunakan ukuran 8, 3,5, 8 3,5. Ini tromol yang kenapa kita agak lama, kita lagi tuh nunggu tromol ini, termasuk susah tromolnya. Ini tromol masuk kurang lebih hampir 2 bulan, jadi ini masih asli bawaan dari luar, depan belakang. Kapasitas mesin kita pakai yang 90 cc, kita pakai engkel, tidak menggunakan starter. Terus kita ada modif di intake-nya karena mentok dengan tangki. Kapasitas tangki ini lumayan besar, sekitaran 3 liter. Kecepatannya cuman sampai ini mungkin sampai 100 km per jam. Knalpotnya scrambler bawaan, kita supply juga dari Classico. Terus ini untuk saat ini belum bisa dibawa jalan jauh karena mungkin terlalu kecil kali ya. Jadi agak berisiko dengan kendaraan-kendaraan besar, jadi ini tidak dipakai jauh, tapi hanya untuk dalam kota saja. Terus yang tadi pernah saya bilang, pasti kita akan rebuild semua kaki-kakinya, depannya, bosnya, sealnya, olinya kita semua ganti semua. Kita pakai yang baru, jadi kenyamanannya dapat. Sok belakang juga kita rebuild semua. Per-pernya semua kita balikin lagi seperti sedia kala. Jadi kenyamanan ini motor lumayan enak walaupun kecil, tapi kalau di atas tinggi di atas 170, berat badan mungkin agak besar, ada risikonya mentok di stang. Itu doang sih kelemahannya, tapi ya lumayan, ini paling unik lah ya, maksudnya kecil, ringkas, efisien lah ini. Sobat Autoholic, untuk yang satu ini adalah tipe Honda CT90. Kemungkinan ini adalah yang ke MK2 ya. Karena apa? Karena ini sudah memakai shock depannya teleskopik. Kita pakainya double seater kita pakai. Ini buat backracknya. Ini tetap knalpotnya scrambler. Kita pakai engine guardnya juga karena ini tipe
CT ya, Trail. Ini bangun di kita hampir 1 tahun. Kendalanya adalah yang pasti partnya ya. Padahal kita sudah coba penuhi. Dari Classico sendiri ini banyak part-partnya sendiri, dari spion, switch kiri, switch kanan, dan engine stop, lampu sen, speedometer set, batok lampunya sama dengan punya CL90, spakbor depan dari kita, shock depan dari kita, ini semua dari kita. Malah ada tangki cadangannya itu di belakang. Ini juga handmade juga dari kita. Knalpot juga handmade. Tapi sebagian kecil-kecil ini impor, tetap impor. Tapi mayoritas ini 70% Classico Garage yang menyediakan. Barang impornya nggak terlalu banyak. Ini ngecat 2 kali pengecetan karena cat pertama merahnya tidak sesuai dengan cover tengah ini nih. Jadi 2 kali pengecetan, pertama merah jadi sesuainya, ternyata pas datang covernya warnanya beda, akhirnya 2 kali pengecetan. Itulah salah satunya penyebabnya yang kurang lebih ngebangun ini hampir 1 tahun. Terus penyesuaian terhadap customernya sendiri. Itu stangnya waktu itu agak pendekan, customer kurang suka, kita beli lagi dengan tipe yang ini agak tinggi, udah mulai cocok. Dan lucunya yang punya motor ini tidak bisa menggunakan kopling. Jadi dia bikin motor ini, kita modif sedikit di bagian kiri. Aslinya ini adalah kopling, tapi kita bikin jadi rem. Jadi tidak menghilangkan estetika yang ada di bagian atas dan di bagian bawah. Ini cat juga cukup lumayan, kita pakai bahan-bahan yang lumayan spesial, lumayan yang branded. Konsumennya cukup puas dengan ini karena semuanya hampir baut-bautnya kita ganti baru, tapi bukan baru yang asal-asalan, barunya bener-bener baru, mayoritas original. Tapi tetap engine kita pakai generasi yang terbaru karena yang punya juga tidak mau ribet, yang punya tidak mau ada kendala tengah jalan. Kita pakai mesin baru, 4 percepatan, cc-nya 100. Ini kapasitas tangkinya lumayan besar, dia bisa masuk sampai 5 liter. Terus jok juga ini asli bawaan motor. Dan ini spesialnya adalah segitiganya kita bisa dicopot. Ini ada tarikan ke atasnya. Jadi kalau untuk masuk ke mobil, ini kita bisa copot ke atas, ini bisa turun, ini bisa dicopot total. Jadi segitiga dengan fork ini bisa copot semua. Ini ada kuncinya di sini, tidak perlu menggunakan kunci, kita tinggal hanya buka ke atas. Lampu belakang juga semua kita menyediakan stand ready di Classico. Jadi ini motor sebenarnya campur aduk dari luar, dari kita dan dari handmade pengrajin Indonesia lah. Oke, Sobat Autoholic, berikut tadi penjelasan saya tentang garapan Classico Garage. Ada beberapa garapan yang saya jelaskan tadi. Apabila Sobat Autoholic ingin mengetahui, ingin bertanya, ingin sharing-sharing tentang Classico Garage, bisa menghubungi kita atau bisa cek langsung di IG kita di Classico Auto Parts, classico.com, atau bisa langsung ke Jalan Haji Miran nomor 2 Pendokopi, belakang pom bensin Malaka. Salam Autoholic. I keep my heart in the country, I left my soul in the city. Since I first listened to 50, that shit been keeping me busy. Can't keep the mud off my Timberlands or the dirt on my jeans. Don't care what time you grew up in, if all your money is green. I keep my heart in the country, I left my soul in the city. Since I first listened to 50, that shit been keeping me busy. Can't keep the mud off my Timberlands or the dirt on my jeans. Don't care what time you grew up in, if all your money is green. There ain't a single place in my county I can get home on the back road. Couple Starbucks while I chew tobacco. Talk about a contract.